Meski harus menghadapi berbagai kendala sepanjang akhir pekan balapan, Veda berhasil menunjukkan mental juara dengan mengamankan posisi kelima saat balapan utama berakhir. Hasil tersebut tentu layak diapresiasi. Pasalnya, Veda tidak menjalani akhir pekan yang mudah. Sejak sesi latihan hingga kualifikasi, pembalap Honda Tim Asia itu belum mampu menunjukkan performa dominan seperti yang pernah ia tampilkan pada beberapa seri sebelumnya. Namun ketika lampu start padam dan balapan dimulai, Veda kembali memperlihatkan kemampuan terbaiknya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Moto3 musim ini. Finish di posisi 5 besar menjadi bukti bahwa Veda masih memiliki kecepatan dan daya juang yang sangat kompetitif. Akan tetapi, hasil di Brno juga menghadirkan tantangan baru. Di saat Veda berjuang mengamankan poin penting, pembalap Malaysia Hakim Danis justru tampil luar biasa dan berhasil meraih hasil yang membuat persaingan klasemen semakin ketat. Balapan Moto3 GP Ceko berlangsung sangat ketat sejak lap pertama. Karakteristik Moto3 yang terkenal dengan rombongan besar membuat posisi pembalap bisa berubah dalam hitungan tikungan. Kesalahan kecil saja dapat membuat seorang rider kehilangan banyak posisi. Dalam kondisi seperti itu, Veda tampil cukup tenang. Ia tidak terburu-buru memaksakan diri di lap awal dan memilih membangun ritme balapan secara bertahap. Strategi tersebut terbukti efektif karena Veda mampu menjaga konsistensi waktunya sepanjang lomba. Saat para rival mulai melakukan kesalahan dan kehilangan ritme, Veda justru terus merangsek ke depan. Beberapa manuver bersih yang ia lakukan membuat posisinya terus membaik hingga akhirnya mampu menembus 5 besar. Bagi banyak pengamat, hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan race pace Veda masih berada di level yang sangat baik. Bahkan jika melihat jalannya balapan, bukan tidak mungkin Veda sebenarnya memiliki potensi untuk finish lebih tinggi apabila posisi start dan sesi kualifikasinya berjalan lebih maksimal. Finish kelima memang bukan podium, tetapi dalam konteks perjuangan sepanjang akhir pekan, hasil tersebut bisa dianggap sebagai pencapaian yang cukup positif. Di lain sisi, sorotan besar justru mengarah kepada pembalap Malaysia Hakim Danis. Rider muda yang selama ini dikenal memiliki kecepatan tinggi akhirnya mampu memanfaatkan momentum dengan sangat baik di Brno. Hakim tampil agresif sejak awal balapan. Ia terus berada di kelompok depan dan mampu bertahan dalam tekanan hingga lap terakhir. Ketika sejumlah rival terlibat duel sengit menjelang finish, Hakim Danis berhasil mengambil keuntungan dan mengamankan kemenangan yang sangat penting bagi karirnya. Kemenangan tersebut bukan hanya berarti tambahan 25 poin. Lebih dari itu, hasil tersebut menjadi sinyal bahwa Hakim Danis kini mulai berkembang menjadi ancaman serius bagi para pembalap papan atas Moto3. Bagi Veda, kebangkitan Hakim tentu menjadi perhatian tersendiri. Selama ini perhatian banyak penggemar Asia Tenggara lebih tertuju kepada Veda sebagai wakil Indonesia yang mampu bersaing di level dunia. Namun kini Malaysia juga memiliki pembalap yang mulai menunjukkan kualitas serupa. Persaingan keduanya berpotensi menjadi salah satu cerita menarik Moto3 dalam beberapa musim ke depannya. Meski berhasil finish kelima, ada satu fakta yang tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa seri terakhir, performa Veda terlihat belum sepenuhnya stabil. Jika melihat hasil-hasil sebelumnya, Veda beberapa kali mengalami kesulitan sejak sesi latihan bebas. Akibatnya ia harus bekerja lebih keras saat balapan utama untuk memperbaiki posisi. Situasi tersebut berbeda dengan para kandidat juara dunia yang umumnya sudah tampil kompetitif sejak hari pertama akhir pekan balapan. Mereka mampu mengamankan posisi start yang baik hingga lebih mudah bertarung di grup depan sejak awal lomba. Sementara itu, Veda masih sering dipaksa melakukan comeback race. Memang kemampuan menyalipnya patut diacungi jempol, tetapi strategi seperti itu tidak bisa terus-menerus diandalkan sepanjang musim. Karena semakin sering memulai balapan dari posisi yang kurang ideal, resiko terlibat insiden juga semakin besar. Selain itu, energi dan ban yang digunakan untuk mengejar pembalap lain tentu jauh lebih banyak dibanding rider yang langsung berada di kelompok depan. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi Veda dan tim Honda Tim Asia menjelang seri-seri berikutnya. Salah satu kritik yang mulai muncul dari sejumlah pengamat adalah Veda terlihat terlalu sering mengandalkan situasi balapan untuk mendapatkan hasil bagus. Beberapa hasil positif yang diraihnya musim ini memang tidak lepas dari berbagai insiden yang terjadi di depan. Ketika para rival terjatuh, mendapatkan penalti atau kehilangan posisi akibat duel sengit,
Veda seringkali mampu memanfaatkan kesempatan tersebut. Tentu tidak ada yang salah dengan memanfaatkan peluang. Justru itu merupakan salah satu ciri pembalap hebat. Namun jika ingin menjadi penantang gelar juara dunia, seorang rider harus mampu menciptakan peluangnya sendiri, bukan hanya menunggu kesempatan datang. Veda memiliki kecepatan yang cukup untuk bertarung di barisan depan. Masalahnya adalah kecepatan tersebut belum selalu muncul sejak awal akhir pekan balapan. Karena itulah banyak pihak berharap Veda bisa segera menemukan konsistensi yang lebih baik pada sesi latihan dan kualifikasi. Meski menghadapi berbagai tantangan, peluang Veda untuk menembus 5 besar klasemen dunia masih sangat terbuka. Tambahan poin dari GP Ceko membuatnya tetap berada dalam persaingan ketat dengan para pembalap di atasnya. Jarak poin yang belum terlalu jauh membuat satu hasil podium saja bisa langsung mengubah posisi klasemen secara signifikan. Selain itu, musim Moto3 masih menyisakan cukup banyak seri, artinya segala kemungkinan masih bisa terjadi. Yang terpenting bagi Veda saat ini adalah menjaga konsistensi finish dan menghindari balapan tanpa poin. Jika mampu terus mengumpulkan poin secara reguler, peluang naik ke posisi 5 besar akan semakin besar. Moto3 musim 2026 kini menghadirkan cerita menarik bagi penggemar balap motor di Asia Tenggara. Indonesia memiliki Veda Ega Pratama, sementara Malaysia mulai memiliki harapan besar melalui Hakim Danis. Kedua pembalap muda tersebut sama-sama menunjukkan perkembangan yang menjanjikan dan berpotensi menjadi rival utama dalam beberapa tahun mendatang. Bagi penggemar Indonesia, hasil GP Ceko bisa menjadi kabar yang cukup membanggakan karena Veda kembali membuktikan dirinya mampu bersaing di level dunia. Namun pada saat yang sama hasil ini juga menjadi pengingat bahwa persaingan semakin berat. Finish kelima di Brno memang layak dirayakan, tetapi perjalanan menuju puncak Moto3 masih panjang. Jika ingin terus naik di klasemen dan bersaing memperebutkan posisi terbaik dunia, Veda harus segera menemukan konsistensi yang selama ini masih menjadi kelemahan terbesarnya. Satu hal yang pasti, dengan munculnya ancaman dari Hakim Danis dan ketatnya persaingan Moto3 musim ini, setiap seri ke depan akan menjadi sangat krusial bagi masa depan Veda Ega Pratama di kejuaraan dunia. Yo, check mic, 1, 2, masuk. Yeah, ini bukan sekedar kabar, ini informasi tuntas.